Apakah orang yang tidak khusyuk sholatnya diterima apa enggak? Jamaah, kalau antum sholat tidak khusyuk, dan kita sering sholat nggak khusyuk, kadang-kala khusyuknya kita itu pas tasyahud akhir. Udah terakhir ternyata. Pas tasyahud akhir baru dia mulai, bukan khusyuk, konsentrasi. Baru konsentrasi. Dia anak nggak ngomong orangnya, anak kadang-kala sholat itu rakaat pertama kedua terasa bacaan imam panjang banget ya, padahal imam cuma baca idza jaa nasrullah wal fath, karena kita nggak hadir di sana. Baik, yang tidak khusyuk diterima nggak sholatnya? Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholat, sebelum yang lain. Sodakoh antum ya, masya Allah, puasa antum haji berulang kali, umroh berulang kali. Yang pertama dihisab sholatnya, kalau benar sholatnya, semua amalnya insya Allah benar. Itu menjadi standar. Terus seorang yang sholatnya nggak khusyuk diterima apa enggak? Cuma harus ngulangin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ya, diterimanya sebuah amal itu ada beberapa tingkatan ternyata. Ana masya Allah ketika ana baca ini, ya Allah ya. Yang pertama beliau menyebutkan qabulu ridha wa mahabbah wa i'tidadin wa mubahatin wa thana'in 'alal 'amil bihi bainal mala'il a'la. Diterima kalau subhanallah ya. Kebayang ana ini, ada orang mengajukan disertasi atau seorang mengajukan doktoral ya, dia selesai sidang, ada yang cum laude ya. Ada yang hasilnya sangat memuaskan. Ada yang hasilnya apa lagi? Memuaskan. Ada yang cukup. Ada yang ditolak. Ternyata diterima model seperti itu. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, diterima dengan keridhaan Allah, dengan kecintaan Allah. Bahkan Allah membanggakan orang ini di hadapan malaikatnya. Dibanggakan. Jadi ada orang yang diterima dan Allah bangga dengan orang tersebut. Ya tadi, summa cum laude. Ini sesuatu yang di atas sangat memuaskan. Yang kedua kata beliau, wa qabulu jazain wa thawab. Diterima ya dikasih pahala aja. Tanpa dipuji, tanpa disanjung, cuma diterima. Ya kayak tadi disertasinya diterima ya sudah. Tanpa dibanggakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, diterima qabulu isqatin lil iqab faqat. Diterima cuma tidak, dia diterima sama Allah dan tidak dikasih hukuman. Kalau pahala nggak ada, tapi dia ya sudah menyelesaikan kewajiban saja. Kan ada orang yang sholat, alhamdulillah selesai sudah sholat, alhamdulillah, udah alhamdulillah, beban anak ustaz selesai alhamdulillah, kayak sudah lepas. Bas, dia hanya menggugurkan kewajiban. Artinya orang ini tidak ada kewajiban ngulangin sholat, gugur kewajiban dia. Kalau kita sholat, antum perlu merenungkan, kira-kira anak sholat anak itu dibanggakan nggak sama Allah? Karena khusyuk ini ruhnya sholat. Ruhnya sholat tadi. Kalau ternyata kayaknya cuma menggugurkan kewajiban saja, perlu belajar lagi kita. Dan sebagian kita sudah sholat 50 tahun. Ada yang sudah sholat 55 tahun. Dan dia nggak tahu diterima apa enggak Ustaz ya. Dia berusaha untuk meningkatkan kekhusyuan tadi. Itu yang pertama. Jadi ada orang yang sholat beliau sebutkan hanya menggugurkan kewajiban. Ini adalah sholatnya orang tadi yang nggak konsentrasi. Itu hanya menggugurkan kewajiban. Nggak ada pahala buat dia. Karena Nabi SAW mengatakan, fa innahu laisa lahu min salatihi illa ma aqil. Orang itu tidak akan dapat pahala dari salatnya kecuali yang ada konsentrasi dia di sana. Ini kalau bicara pahala tadi, ada pahala. Tapi kalau antum nggak konsentrasi, antum kemana-mana ya sudah hanya menggugurkan kewajiban.
Kadangkala imamnya sudah assalamualaikum, kita nambah 1 rakaat. Loh, padahal dia sebenarnya udah lengkap ya Pak. Karena dia nggak tahu kepikiran. Allahu Akbar.